ada yang keluar raja, aku ratu, itu ya berarti memang untuk mereka berdua. Jadi seperti aku bilang tadi bahwa lagu ini dekat dengan kisah mereka. Bang Adibal, ya kita bicarakan tentang lagu ya. Lagu-lagu yang Bang Abidal ciptakan itu Adibal bukan Abidal. Abidal. Adibal. Selalu naik lah diberikan sampai trending lah, gimana Bang? Ya tentunya pada saat menulis lagu aku memilih sesuatu yang menarik tentunya agar ditonton, mulai dari tema, terus siapa penyanyinya, apa tema yang mau diangkat, siapa yang mengerjakan musiknya, gitu ya. Jadi aku memang lagi senang bekerja sama dengan generasi-generasi muda di industri. Salah satunya ini aku bilang adalah dia sekarang saya Lesti, anak masa kini, dia juga anak masa kini, sehingga memang ide-idenya fresh dan memang relate dengan situasi yang diinginkan oleh industri saat ini. Bang, setiap penciptaan lagu itu apakah melihat karakter seorang penyanyi juga? Oh, pasti, bukan hanya karakter sih, ngelihat kalau aku sih menarik nggak, lagi ada isu apa nih gitu, terus kira-kira dikemas seperti apa gitu. Jadi karakter penyanyi itu penting banget dalam memulai sebuah proses pekerjaan. Tentunya begitu ada pilihan-pilihan beberapa proyek yang mau dikerjain, aku juga pasti memberikan prioritas kepada yang punya karakter kuat dan menarik gitu. Seperti Lesti atau dan lain-lain. Yang lagi ini kan lagu Sekali Seumur Hidup. Sekali Seumur Hidup. Waktu itu sempat Abang di acara launchingnya ya, kan hadir ya? Iya. Begitu hikmahnya si Lesti itu membawakan lagu Sekali Seumur Hidup sampai menangis. Itu gimana Bang melihat lagunya sampai dinyanyikan lagi sampai seperti itu? Ini mau jawaban jujur apa peres? Tapi bilang pansos lagi. Aku yang jawab. Kan dari aransemennya juga nanti semua. Iya. Jadi gini, tentunya dari pertama dulu aku proses penciptaan ya, dari mulai aku bikin lagu tentang dulu ibu tentang Eri Susan, terus anak tentang sama Ibu Nurjana, sampai tentang lagu-lagu yang hits-hits yang Mbak Inul dan kawan-kawan. Itu pastinya perlu chemistry ya. Jadi perlu ada, aku perlu tahu juga sih isi hati mereka kayak apa gitu. Perlu juga tahu isi kepala mereka tuh seperti apa, yang diinginkan seperti apa. Kemudian kita kemas setelah dapat informasinya, bukan ceritanya ya. Oh mereka tuh pengen gini. Nah kemudian aku mengamati. Kan sekarang kalau mengamati penyanyi itu gampang, bisa lewat sosmed, lewat apa gitu. Kan kalau mereka curhat sekarang nggak perlu curhat ke aku, curhat di sosmed kan gitu. Jadi sebenarnya aku menangkap itu sebagai sebuah oh mereka situasinya lagi gini gitu ya. Oh mungkin tema yang diangkat ini menarik gitu. Jadi pasti ada hubungannya setiap lagu yang aku tulis dengan siapa yang menyanyikannya. Misalnya kalau yang kemarin Sekali Seumur Hidup ya, yang lagi naik gitu, itu kenceng banget sekarang ya sejak kasus itu ya. Ya terlepas dari masalahnya yang terlihat berat, tapi memang pada akhirnya lagunya semakin hits gitu ya, dan ya itu juga ada proses seperti itu. Jadi di awal aku nulis lagunya kan biasa label itu bilang Mas Adibal, Lesti nih boleh nih bantu dipikirin gitu untuk setelah bawa aku ke penghulu, Mas Adibal udah boleh bantu nulis lagu lagi gitu. Terus itu aja sebenarnya clue-nya. Jadi tidak ada request A, B, C, D, F, G karena mungkin labelnya udah paham kalau proses gue nulis lagu itu pasti ada riset lah gitu, ada hal-hal yang gue kerjain lah gitu. Tapi secara tidak langsung lagu itu sangat mewakili yang itu jadi rame banget di sosmed, kenapa bisa relate? Iya, kalau bicara lagunya sebenarnya kan gini, ya pertama biasanya pada saat bikin lagu aku diskusi dengan dapat tema. Terus aku diskusi sama dia gitu. Ini kira-kira mau kemarin udah bikin begini nih lagu Lesti, kalau pas dengan ikhlas bawa aku ke penghulu gue pengen beda nih, apalagi nih gitu. Dia bilang, oh kayaknya musik-musik slorok tuh lagi digemari, tema-tema slorok. Oke, berarti gue tetap pengen Lestinya kuat, dangdutnya. Oke, kita bikin tema slorok. Gitu. Nah, kalau lagu-lagu slorok kan biasanya memang berceritanya tuh kan, storytellingnya tuh kan runtut ya, gitu ya. Oke, gue mau ngangkat tema kayaknya, gue sih ngebayangin ya, orang dalam posisi seperti Lesti dan Bilar gitu, masih muda, terkenal, kaya, terlihat bahagia. Jangan dikutip ya.
aku melihatnya mereka bahagia gitu. Artinya terlepas dari isu-isu yang bagaimana aku melihat mereka tuh happy. Sebenarnya lagu itu adalah ada pesan-pesanku untuk mereka. Artinya di tengah kemasyhuran yang kamu punya, di tengah ketenaran yang punya harta yang melimpah, semua orang support, itu kalau lo tidak bisa jaga dengan kasih sayang dan cinta, itu bahaya. Sebenarnya itu message-nya gitu. Jadi justru keberadaan lagu itu tadinya memang untuk menguatkan hubungan mereka gitu. Cuma memang ada kejadian menarik nih yang gue nggak ngomong di mana-mana ya, belum gitu. Jadi memang pada saat aku serahkan lirik itu, belum lagu gitu, Lesti itu kurang lebih ada sekitar, bisa dia cepet ya responnya, ada sekitar 4-5 hari no respon. Dengan itu aku bilang ya aku sih nggak apa-apa. Terus karena waktu itu juga aku pas lagi ada kerjaan ke Bali, kan dikejar terus, Mas Adi gimana? Lah yang kemarin gimana? Tapi kalau nggak cocok nggak apa-apa, nanti aku cariin tema lain. Tapi kalau menurut aku itu lirik yang aku berikan itu akan menginspirasi pasangan-pasangan muda yang dalam situasi seperti mereka. Gitu. Artinya harusnya itu menarik gitu. Iya nih Lesti tumben nih agak slow responnya gitu. Apa alasannya maksudnya? Ya gue sih nggak mau mikir macam-macam. Mungkin aku pikir apa mungkin temanya kurang menarik gitu, atau mungkin dia lagi sibuk, nggak mau mikir macam-macam aja. Kalau buat aku kan sebenarnya begitu lagunya sudah diberikan, gue merasa ya orang produsernya request ya gue kasih gitu, tinggal nanti cocok apa tidak gitu. Terus kemudian 4 hari belum ada jawaban, kemudian seminggu kemudian aku tanya, kalau misalnya kurang cocok aku ganti lagunya gitu. Aku ganti lagunya. Oh enggak Mas, oke kok Mas, kemarin Lesti sudah ini gitu, sudah mengagendakan jadwal take vokalnya. Oh oke gitu. Ya udah, berarti kan aku aman ya, tenang ya gitu. Terus aku nggak mikir macam-macam, udah take vokal, dateng gitu ya, dateng. Nah saat nunggu dia dateng, gue lagi denger dia bikin musik. Ini. Wah asik deh bang, gitu. Harusnya sih bisa jalan nih lagu ya, gitu. Ini temanya unik atau apa gitu. Dapet lagu satunya lagi. Dapat lagu satunya lagi. Lagu seumur hidup dulu, sekali seumur hidup. Iya, itu dulu dapat lagu satunya lagi, itu cepet dalam waktu 6 menit ya. Enggak sampai 10 menit lah gitu. Dia lagi bikin musik tuh gue di belakang, gue dapat sequelnya lagu itu gitu. Nah, justru gue bilang sama ini, nah kalau yang sequel gue nggak yakin Lesti mau nyanyi sih. Nah, gitu. Karena kalau ya seperti kalian bilang ya, walaupun gue juga nggak mikir negatif, gue berpikir jangan-jangan ada yang di lagu yang kemarin itu ada yang lirik yang agak kena di dia gitu ya. Soalnya kan biasanya kan Lesti itu kalau ada apa-apa langsung ke aku. Tapi kalau itu dia memang waktu itu nggak respon gitu. Nah begitu dateng, ya biasa, kenapa sibuk ya enggak ke Adi gitu. Dari kemarin aku dengerin lagunya gitu. Aku belum dengerin lagunya, tapi aku udah dengerin liriknya gitu. Terus aku diskusi sama label gitu. Gini ya kata-katanya ya. Terus aku bilang, emang kenapa dengan kata-katanya gitu? Kata-katanya kayaknya itu positif kok gitu. Maksudnya aku bilang, ya andai kau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya. Sama-sama kita membangun kerajaan bisnis gitu. Tapi kan lagu kan pasti gue puitiskan ya. Bersama-sama kita membangun kerajaan cinta gitu. Sekali seumur hidup, cukup satu kali jangan berubah gitu. Mudah-mudahan kita selamanya bersama gitu. Karena kan gue denger berita-beritanya tuh mereka lagi ya biasa. Tapi gue nganggapnya konten waktu itu ya. Yang konten lah itu, udah ya. Kalau nggak lihat cerita kita nggak usah percaya gitu. Nah, cuman gue kasih penekanan bahwa itu yang sekarang sering dicuplik, sekali seumur hidup, cukup satu kali. Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyerta gitu. Nah seolah-olah Lesti curhat ke gue, kan gitu ininya di ini ya. Padahal memang sebenarnya itu pesan gue untuk Lesti dan Bilar waktu itu bahwa oke, kalian lagi hebat banget, pasti semua orang menginginkan situasi seperti kalian ya, dapat sorotan, dapat harta, dapat endorse, dapat semuanya, kerjaan semuanya. Pasti semua orang yang memang merintis karir di entertainment
itu adalah sebuah goal gitu untuk dicapai. Jadi lo jagain. Gue bilangin, jagain dengan apa? Dengan cinta, kasih sayang. Ya ada berantem dikit, ada itu bunga-bunganya inilah sebuah hubungan lah gitu. Aku sempat nasihatin Lesti gitu. Gue bilang kenapa lagunya gitu. Kan itu bagus temanya, itu buat yang dengar kamu tuh bagus buat pendengar kamu gitu. Bahwa orang kan pasti ngelihat kamu tuh sekarang tuh sosok yang diimpikan gitu. Ya gitu ya, sosok yang diimpikan gitu. Jadi lu kasih pesan ke pendengar lu gitu. Jangan hanya sekedar bahwa lu sebagai penyanyi bukan hanya sekedar Lesti sebagai penyanyi bukan hanya sekedar mencari popularitasnya, tapi bisa menyampaikan pesan-pesan di dalam setiap lagu-lagunya gitu. Kan kalau dilihat-lihat dari urutan awal, mulai dari aku yang dia duet sama Lesti Vildan, kan memang pesannya oke, lebih dari selamanya gitu kan. Itu masih agak umum lah. Kemudian yang di Kelupas dengan Ikhlas, kan aku bikin ceritanya itu tentang perpisahan ya. Tapi ya udah berpisah baik-baik, kelupas dengan ikhlas, Tuhan punya rencana, tapi kita punya rencana, Tuhan yang menentukan gitu. Kan ada message-nya, selalu ada pesan moralnya gitu. Terus kemudian waktu dibawa aku ke Penghulu, mereka kan udah mulai jalan, terus kemana-mana warawiri bareng-bareng, gue juga sebagai kakaknya gitu ya, begitu dibesarkan lagu ya gue kasih contoh, terlalu sering berdua-dua nanti ada fitnah gitu loh. Jadilah bawa aku ke Penghulu. Nah kemudian sekarang sebenarnya waktu itu request juga untuk yang anak gitu. Cuma aku bilang sama labelnya, kayaknya tidak semua momen Lesti harus gue bikinin lagu deh. Gitu ya. Udah gitu yang momen anak ini coba refresh lah Lesti. Mungkin nanti setelah itu aku coba bikinin konsep yang lain, karena aku juga tidak mau nanti pada akhirnya diarahkan bahwa setiap kejadian Lesti gue dramatisir, nggak mau juga. Gitu. Menurut aku itu sudah tidak kreatif lagi, gitu ya. Akhirnya kemudian lagu itu ditulis oleh Mbak Teh Meli ya kalau nggak salah ya, Lentera ya. Terus, nah baru setelah itu, oke, kali ini aku mau nulis gitu, karena memang ada waktunya, lagi pandemi waktu aku nulis. Nah, gitu, ditulis lagu itu, kemudian aku kasih liriknya. Itu ngerjainnya di Kintamani ya kita ya. Di Kintamani ya, di Bali, di Kintamani lagi ada kerjaan ke sana. Dikejar-kejar kan sama labelnya, oke jadi gitu. Balik ke Jakarta, take vokal, ya itu. Jadilah lagu itu gitu. Mas, sedikit penasaran ketika pertama kali take vokal di lirik itu, maksudnya di lirik tanda kutip itu bisa spill sedikit ya, maksudnya Lesti pada saat itu langsung termenung, diam atau begitu? Atau menangis? Lesti itu setiap nyanyi lagu aku kayaknya reaksi pertama adalah dia nangis dulu. Itu, jadi reaksi pertama sebenarnya adalah waktu nyanyi lagu itu pasti ngisi pertama tuh dia nangis. Sebenarnya bukan lagu itu saja, lagu Kelupas dengan kalau lagu Kelupas sih enggak ya, bawa aku Penghulu juga mungkin nangisnya terharu. Nah kalau yang ini gue nggak tahu nangisnya kenapa. Ya gue sih ngeliatnya penghayatannya bagus, mungkin masuknya bagus kan. Lesti kalau nyanyi lagu apapun kalau emang dia mungkin suka, dia nangis. Tapi memang sempet sih kemarin itu nangisnya karena apa? Kemarin dia lama-lama tuh karena apa? Sempet ada pertanyaan seperti itu. Tapi gue jawab sendiri, oh mungkin dia sibuk waktu itu gitu. Even di dalam maksudnya bukan pada saat launching mas, maksudnya pada saat take vokal. Iya pada saat take vokal kan dia yang nungguin. Gimana waktu itu Lesti take vokal? Kamu nungguin juga kan? Nungguin. Iya. Itu gimana bang? Iya tetap ada nangis dulu kan, kita juga sempet bingung. Ada apa ya? Padahal kan nggak terlalu gimana-gimana. Sampai menurut dia. Kamu. Iya. Sampai untuk yang kedua ketiga sih lancar. Iya. Terus saat itu ada ditemani Bilar? Enggak. Bilar lagi syuting kayaknya. Ya nggak selalu sih. Kalau jarang sih ya kalau Bilar ketemu kalau memang proses kerja gitu. Tapi biasanya kalau kita ketemu tuh di event-event misalnya kayak di program TV atau apa. Kalau rekaman itu ya aku sih nganggapnya mereka dua-duanya sibuk ya. Bang, ini kan Mas Aku sih nanyain waktu itu, Dek, Bilar nggak datang. Tadinya mau datang Kak, cuman dia lagi ada syuting, tapi nanti kalau misalnya sempet mampir gitu sih jawabannya. Bang Dibar, saat launching juga Bilar nggak datang malah BBL ya? Sama, katanya lagi syuting juga kan. Ya aku sih percaya karena kan lagi top-topnya pasti sibuk sama mereka. Bang, itu banyak pertanyaan nih, maksudnya tentang lagu itu. Itu Bang Dibar itu apakah memang Hans ya, maksudnya firasat Bang Dibar sendiri sampai membuat lirik Mungkin bukan firasat ya, karena saya bukan pesulap. Iya, jadi lebih karena kedekatan. Lebih karena intuisi kali ya. Lebih karena mungkin kita tuh kan kadang-kadang kalau udah deket ya kan aku sama
Ya Lesti itu kan juga selain memang dia penyanyi lagu-lagu aku kan muridku juga gitu, maksudnya sempat ya ikut program-program yang memang aku sebagai guru coachnya gitu, terus sebagai kakak juga dari sebelum nikah sampai ini dia tuh salah satu memang yang menjadi teman sharingnya tuh mungkin aku gitu ya, mungkin ya nggak tahu kalau yang lain-lain. Jadi sering hal-hal yang saya kalau ada masalah-masalah terkait dengan entah itu rekan, temen atau apa, termasuk urusan keluarga pun biasanya dia dulu sharing ke aku. Cuma begitu dia menikah memang aku bilang sebaiknya dikurangi sharing-sharing ke orang-orang yang siapapun itu, bukan ke Adi nggak mau. Sekarang kan kamu punya suami, yang paling benar sharing itu adalah sama keluarga, orang tua pasti jagain kamu gitu. Terus karena beberapa kadang-kadang kalau dia sharing juga aku nggak jawab kalau yang memang terlalu dalam ya gitu. Jadi sebenarnya setelah menikah kita agak jarang sharing sih sebenarnya justru. Kalau dulu yang waktu sebelum-sebelumnya apa-apa aku memang sering gitu, sering komunikasi. Tapi di lagu Sekali Seumur Hidup nih mutlak sebenarnya aku bikin nggak ada curhat-curhatan, nggak ada sharing-sharingan. Itu sebenarnya gue menangkap kira-kira dalam situasi seperti ini tuh yang dirasakan Lesti apa ya? Itu sih sebenarnya. Jadi kalau memang tiba-tiba ternyata setelah lagunya rilis ada yang seolah-olah terhubung, ya itu mungkin lebih ke chemistry kali ya. Ya gitu. Tapi kalau didengerin full, jangan kan denger lagunya jangan cuman bagian-bagian gitu. Kalau didengerin cuman bagian itu doang, seolah-olah memang itu Lestinya curhat gitu. Tapi kalau didengarkan dari awal sampai belakang, sebenarnya itu isinya adalah ya mungkin itu yang akan dirasakan semua pasangan yang memang dalam posisi mereka. Bang, itu yang terjadi, maksudnya banyak netizen bilang karma lagu. Lagunya enggak lah, enggak ada lah karma lagu. Ya, bisa dibilang curse lah. Ya, atau kalau memang dibilang karma ya berarti salah kalian juga. Ya. Karena begitu bikin lagunya gembira-gembira kan belum tentu viral gitu. Jadi dari kemarin kan katanya Bang selalu di DM atau apa disalahin lagunya. Kak Adibal gitu, lagunya jangan yang sedih-sedih. Itu bukan lagu sedih. Bawa aku ke penghulu lagu bahagia. Terus Sekali Seumur Hidup lagu bahagia. Engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya, sama-sama bikin bisnis gitu. Itu artinya lagu-lagu yang memotivasi, kebetulan aja kasusnya sedih gitu. Jadi dihubung-hubungkan lah ya. Iya, biasalah, itulah kehebatannya netizen Indonesia. Jadi kalau aku sih menganggap bahwa dengan mereka memberikan masukan itu sebuah apresiasi. Tapi kan sebenarnya penyanyi itu kan memang harus menarik ya. Lesti menurut saya terlepas apapun yang terjadi, dia menarik karena dia punya cerita di dalam karirnya. Artinya apapun yang terjadi dari kemarin sampai sekarang, yang kemudian kebetulan aku yang menangkap itu menjadi sebuah lagu. Gitu. Jadi justru mungkin kalau aku bisa konsisten untuk menangkap itu yang menarik buat Lesti dan pendengar-pendengarnya gitu. Daripada aku bikin lagu yang halu-halu yang nggak jelas gitu. Ya nggak? Tapi sekian banyak cerita mungkin curhatan dari Lesti itu, ada nggak yang menggambarkan bahwa oh ini ternyata dari semua cerita Lesti sekarang terbukti nih ada kasus ini gitu? Ya kan, ya aku tegaskan lagi sih, maksudnya tidak ada tuh Lesti curhat-curhat karena aku memang selalu bilang jangan curhat-curhat ya. Tapi kalau memang pada akhirnya pas gitu, ya mungkin memang aku berbakat jadi peramal kan. Tapi lo menyangka nggak sih Bang bisa sampai pas kayak begini? Iya, sampai Suatu benar-benar Jawab nggak ya? Oh, di medsos seperti itu Bang. Ya, di medsos itu kayak Abang kayaknya peramal kayaknya nih, bukan pencinta lagu nih. Bilang, Bang Dibal ini bikin lagu itu sebenarnya bukan untuk Lesti tapi untuk si Dibal. Nah, karena Betul. liriknya itu bisa Untuk mereka berdua sih. Untuk mereka berdua. Jadi sebenarnya lagunya itu kan memang makanya ada kata-kata engkau raja, aku ratu, itu ya berarti memang untuk mereka berdua. Jadi seperti aku bilang tadi bahwa lagu ini dekat dengan kisah mereka, gitu ya. Cuman kan aku nggak tahu yang terjadi ternyata dekat dengan cerita lagunya, gitu. Makanya aku bilang jangan dengarnya separuh-separuh biar nggak menghujat gua gitu. Atau nggak misalnya bilang wah Adibal ini
Sampai kemarin ada yang bilang, wah ntar lagi juga Adibal keluar lagu temanya KDRT, itu nggak begitu juga. Nah, itu dia bang lanjutannya. Gimana bang? Lanjutannya seperti apa bang lagunya dengan kejadian ini? Apa? Temanya KDRT juga pemukulan. Iya, tapi kalau memang misalnya aku bisa membuat lagu tentang KDRT tapi isinya bahwa orang jangan KDRT ya kenapa enggak? Why not gitu. Tapi tidak juga dalam rangka mengambil momen Lesti juga. Itu memang ada satu lagu yang mungkin sebenarnya lebih ekstrim ceritanya dibandingkan yang ini gitu, yang nantilah ceritanya ya. Tapi memang ada lagu project sama Lesti juga bang. Lesti. Lanjutan lagu Lesti. Sumur Kalau Sumur Hidup. berbalik ke tadi cerita Bang Adibal awal ketika lagi aransemen lagu, tahu dapat lagu apa sequelnya Iya. yang Bang Adibal rasa itu tidak mau dinyanyikan oleh Lesti. Yang mungkin itu curiga-curiga gua sih lagunya, curiga-curiganya gua ya. Tapi ternyata ada kejadian ini, nah maksudnya gimana tuh? Nah Spill justru dikit. kemarin sebenarnya aku bilang sama labelnya jangan dirilis dulu deh lagu itu, nanti malah jadi menambah keruh ya. Gitu. Karena seorang ya anggaplah aku penulis itu kan pasti penulis lagu atau lirik itu dia pasti pengen mendapatkan sesuatu yang relate dengan penyanyinya gitu. Tapi kan pada akhirnya berita-beritanya agak serem yang kemarin ya gitu. Jadi aku sih bilang lagu yang kemarin tuh agak isinya agak pedas ya gitu. Jadi jangan, mungkin kalau momennya masih panas gini jangan ngompor-ngomporin gitu, karena bagaimanapun sebenarnya kan aku sama Lesti dan Bilar itu dekat gitu, maksudnya dengan keluarganya juga, karena kita karena udah lama ya, udah kayak keluargaku di musik ya mereka gitu. Artinya terlepas apapun yang memang terjadi, aku sih berusaha untuk tidak mempercayai berita-berita dari media, netizen atau apa. Kecuali kalau memang mereka yang cerita. Sejauh ini kita kalau memang chat atau apa kita nggak pernah ngobrolin ini, malah aku paling bilang misalnya kemarin jaga kesehatan, terus gimana, baik-baik aja. Kalaupun memang misalnya ada hal yang sifatnya agak jauh, aku biasanya nanya ke manajernya atau labelnya. Misalnya kemarin aku tanya gimana, katanya Lesti tuh sempat bergeser itu, nyanyinya aman nggak gitu. Yang aku pikirin sih lebih kayak itu, karena yang aku takutkan sih sebenarnya lebih kepada bagaimana situasi kesehatannya gitu. Kemarin sempat nanya karena isunya kan serem ya, tenggorokannya bergeser, itu kan langsung kebayang, wah nanti jangan-jangan habis ini nggak bisa nyanyi gitu. Belum dijawab sih, karena selama sakit mungkin Lesti juga belum nyanyi ya gitu. Mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa. Gitu. Tapi abang melihat kan Rolling. Bang Adibal, ya kita bicarakan tentang lagu ya. Lagu-lagu yang Bang Adibal ciptakan ini Adibal bukan Abidal. Adibal. selalu naik lah diberikan sampai trending lah, gimana bang? Ya tentunya pada saat menulis lagu aku memilih sesuatu yang menarik tentunya agar ditonton, mulai dari tema, terus siapa penyanyinya, apa tema yang mau diangkat, siapa yang mengerjakan musiknya gitu ya. Jadi aku memang lagi senang bekerja sama dengan generasi-generasi muda di industri. Salah satunya ini aku bilang adalah dia sekarang saya Lesti, anak masa kini, dia juga anak masa kini, sehingga memang ide-idenya fresh dan memang relate dengan situasi yang diinginkan oleh industri saat ini. Bang, setiap penciptaan lagu itu apakah melihat karakter seorang penyanyi juga? Oh pasti, bukan hanya karakter sih, ngelihat kalau aku sih menarik nggak, lagi ada isu apa nih gitu, terus kira-kira dikemas seperti apa gitu. Jadi karakter penyanyi itu penting banget dalam memulai sebuah proses pekerjaan. Tentunya begitu ada pilihan-pilihan beberapa proyek yang mau dikerjain, aku juga pasti memberikan prioritas kepada yang punya karakter kuat dan menarik gitu. Seperti Lesti atau dan lain-lain. Yang lagi ini kan lagu Sekali Seumur Hidup. Sekali Seumur Hidup. Waktu itu sempat abang di acara launchingnya ya, kan hadir ya? Iya. Begitu hikmahnya si Lesti itu membawakan lagu Sekali Seumur Hidup sampai menangis. Itu gimana abang melihat lagunya sampai dinyanyikan lagi sampai seperti itu? Ini mau jawaban jujur apa peras? Tapi bilang pansos lagi. Aku jawab. Walaupun dari aransemennya juga nanti semua. Iya. Jadi gini, tentunya dari pertama dulu aku proses penciptaan ya, dari mulai aku bikin lagu tentang
dulu ibu tentang Eri Susan, terus anak tentang sama Ibu Nurjana, sampai tentang lagu-lagu yang hits-hits yang Mbak Inul dan kawan-kawan. Itu pastinya perlu chemistry ya. Jadi perlu ada, aku perlu tahu juga sih isi hati mereka kayak apa gitu. Perlu juga tahu isi kepala mereka tuh seperti apa, yang diinginkan seperti apa. Kemudian kita kemas setelah dapat informasinya, bukan ceritanya ya. Oh mereka tuh pengen gini. Nah, kemudian aku mengamati. Kan sekarang kalau mengamati penyanyi itu gampang, bisa lewat sosmed, lewat apa gitu. Kan kalau mereka curhat sekarang nggak perlu curhat ke aku, curhat di sosmed kan gitu. Jadi sebenarnya aku menangkap itu sebagai sebuah oh mereka situasinya lagi gini gitu ya. Oh mungkin tema yang diangkat ini menarik gitu. Jadi pasti ada hubungannya setiap lagu yang aku tulis dengan siapa yang menyanyikannya gitu. Misalnya kalau yang kemarin Sekali Seumur Hidup ya, yang lagi naik gitu. Itu kenceng banget sekarang ya sejak kasus itu ya. Gitu. Ya. terlepas dari masalahnya yang terlihat berat, tapi memang pada akhirnya lagunya semakin hits gitu ya. Dan ya itu juga ada proses seperti itu. Jadi di awal aku nulis lagunya kan biasa label itu bilang Mas Adibal, Lesti nih boleh nih bantu dipikirin gitu untuk setelah bawa aku ke penghulu, Mas Adibal udah boleh bantu nulis lagu lagi gitu. Terus itu aja sebenarnya clue-nya. Jadi tidak ada request A, B, C, D, F, G karena mungkin labelnya udah paham kalau proses gue nulis lagu itu pasti ada riset lah gitu. Ada hal-hal yang gue kerjain lah gitu. Tapi secara tidak langsung lagu itu sangat mewakili yang itu jadi rame banget di sosmed, kenapa bisa relate? Iya, kalau bicara lagunya sebenarnya kan gini, ya pertama biasanya pada saat bikin lagu aku diskusi dengan dapat tema. Terus aku diskusi sama dia gitu. Ini kira-kira mau kemarin udah bikin begini nih lagu Lesti Kelepas Dengan Ikhlas, bawa aku ke penghulu gue pengen beda nih, apalagi nih gitu. Dia bilang, oh kayaknya musik-musik slow rock tuh lagi digemari, tema-tema slow rock. Oke, berarti gue tetap pengen Lestinya kuat dangdutnya. Oke, kita bikin tema slow rock gitu. Nah, kalau lagu-lagu slow rock kan biasanya memang berceritanya tuh kan storytellingnya tuh kan runtut ya gitu ya. Oke, gue mau ngangkat tema kayaknya gue sih ngebayangin ya. Orang dalam posisi seperti Lesti dan Bilar gitu, masih muda, terkenal, kaya, terlihat bahagia. Jangan dikutip ya. Aku melihatnya mereka bahagia gitu. Artinya terlepas dari isu-isu yang bagaimana, aku melihat mereka tuh happy. Sebenarnya lagu itu adalah ada pesan-pesanku untuk mereka. Artinya di tengah kemasyhuran yang kamu punya, di tengah ketenaran yang punya harta yang melimpah, semua orang support. Itu kalau lo tidak bisa jaga dengan kasih sayang dan cinta, itu bahaya. Sebenarnya itu message-nya gitu. Jadi justru keberadaan lagu itu tadinya memang untuk menguatkan hubungan mereka gitu. Cuma memang ada kejadian menarik nih yang gue nggak ngomong di mana-mana ya, belum gitu. Jadi memang pada saat aku serahkan lirik itu belum lagu gitu. Lesti itu kurang lebih ada sekitar, biasanya dia cepet ya responnya. Ada sekitar 4-5 hari no respon. Dengan itu aku bilang ya aku sih nggak apa-apa. Terus karena waktu itu juga aku pas lagi ada kerjaan ke Bali kan dikejar terus, Mas Adi gimana? Lah yang kemarin gimana? Tapi kalau nggak cocok nggak apa-apa, nanti aku cariin tema lain. Tapi kalau menurut aku itu lirik yang aku berikan itu akan menginspirasi pasangan-pasangan muda yang dalam situasi seperti mereka. Gitu. Artinya harusnya itu menarik gitu. Iya nih Lesti tumben nih agak slow responnya gitu. Apa alasannya maksudnya? Ya gue sih nggak mau mikir macam-macam. Mungkin aku pikir apa mungkin temanya kurang menarik gitu, atau mungkin dia lagi sibuk, nggak mau mikir macam-macam aja. Kalau buat aku kan sebenarnya begitu lagunya sudah diberikan, gue merasa ya orang produsernya request ya gue kasih gitu. Tinggal nanti cocok apa tidak gitu. Terus kemudian 4 hari belum ada jawaban, kemudian seminggu kemudian aku tanya, kalau misalnya kurang cocok, aku ganti lagunya, gitu. Aku ganti lagunya. Oh enggak mas, oke kok mas, kemarin Lesti sudah ini gitu, sudah mengagendakan jadwal take vokalnya. Oh oke gitu. Ya udah, berarti kan aku aman ya, tenang ya, gitu. Terus aku nggak mikir macam-macam, udah take vokal, dateng gitu ya, dateng.
Nah, saat nunggu dia dateng, gue lagi denger dia bikin musik. Ini. Wah, asik nih Bang, gitu. Harusnya sih bisa jalan nih lagu ya, gitu. Ini temanya unik atau apa gitu. Dapatlah gue lagu satunya lagi. Loh, Dapat lagu satunya lagi. Dulu, lagu seumur hidup dulu, sekali seumur hidup. Iya, itu dulu dapat lagu satunya lagi, itu cepet dalam waktu 6 menit ya. Nggak sampai 10 menit lah gitu. Dia lagi bikin musik tuh gue di belakang, gue dapat sequelnya lagu itu gitu. Nah, justru gue bilang sama ini, nah kalau yang sequel gue nggak yakin Lesti mau nyanyi sih. Bilang gitu. Karena kalau ya seperti kalian bilang ya, walaupun gue juga nggak mikir negatif, gue berpikir jangan-jangan ada yang di lagu yang kemarin itu ada yang lirik yang agak kena di dia gitu ya. Soalnya kan biasanya kan Lesti itu kalau ada apa-apa langsung ke aku. Tapi kalau gitu dia memang waktu itu nggak respon gitu. Nah begitu dateng, ya biasa, kenapa sibuk ya enggak ke Adi gitu. Dari kemarin aku dengerin lagunya gitu. Aku belum dengerin lagunya, tapi aku udah dengerin liriknya gitu. Terus aku diskusi sama label gitu. Gini ya kata-katanya ya. Terus aku bilang, emang kenapa dengan kata-katanya gitu? Kata-katanya kayaknya itu positif kok. Maksudnya aku bilang, ya andai kau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya. Sama-sama kita membangun kerajaan bisnis gitu. Keren. Tapi kan lagu kan pasti gue puitiskan ya. Bersama-sama kita membangun kerajaan cinta gitu. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah gitu. Mudah-mudahan kita selamanya bersama gitu. Karena kan gue denger berita-beritanya tuh mereka lagi ya biasa. Tapi gue nganggapnya konten waktu itu ya. Yang konten lah itu, udah ya. Kalau kalian lihat cerita kita nggak usah percaya gitu. Nah, cuman gue kasih penekanan bahwa itu yang sekarang sering dicuplik, sekali seumur hidup cukup satu kali untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyerta gitu. Nah seolah-olah Lesti curhat ke gue kan gitu ininya di ini ya. Padahal memang sebenarnya itu pesan gue untuk Lesti dan Bilar waktu itu bahwa oke, kalian lagi hebat banget, pasti semua orang menginginkan situasi seperti kalian ya, dapat sorotan, dapat harta, dapat endorse, dapat semuanya kerjaan semuanya. Pasti semua orang yang memang merintis karir di entertainment itu adalah sebuah goal gitu untuk dicapai. Jadi lo jagain, gue bilangin jagain dengan apa? Dengan cinta, kasih sayang. Ya ada berantem dikit, ada itu bunga-bunganya inilah sebuah hubungan lah gitu. Aku sempat nasihatin Lesti gitu. Gue bilang kenapa lagunya gitu. Kan itu bagus temanya, itu buat yang dengar kamu tuh bagus, buat pendengar kamu gitu. Bahwa orang kan pasti ngelihat kamu tuh sekarang tuh sosok yang diimpikan gitu. Ya gitu ya, sosok yang diimpikan gitu. Jadi lu kasih pesan ke pendengar lu gitu. Jangan hanya sekedar bahwa lu sebagai penyanyi bukan hanya sekedar Lesti sebagai penyanyi bukan hanya sekedar mencari popularitasnya, tapi bisa menyampaikan pesan-pesan di dalam setiap lagu-lagunya gitu. Kan kalau dilihat-lihat dari urutan awal, mulai dari aku yang dia duet sama Lesti Vildan, kan memang pesannya oke, lebih dari selamanya gitu kan. Itu masih agak umum lah. Kemudian yang di Kelupas dengan Ikhlas, kan aku bikin ceritanya itu tentang perpisahan ya. Tapi ya udah, berpisah baik-baik, kelupas dengan ikhlas, Tuhan punya rencana, tapi kita punya rencana, Tuhan yang menentukan gitu. Kan ada message-nya, selalu ada pesan moralnya gitu. Terus kemudian waktu dibawa aku ke Penghulu, mereka kan udah mulai jalan, terus kemana-mana warawiri bareng-bareng. Gue juga sebagai kakaknya gitu ya, begitu dipesankan lagu ya gue kasih contoh, terlalu sering berdua-dua nanti ada fitnah gitu loh. Jadilah bawa aku ke Penghulu. Nah kemudian sekarang sebenarnya waktu itu request juga untuk yang anak gitu. Cuma aku bilang sama labelnya, kayaknya tidak semua momen Lesti harus gue bikinin lagu deh. Gitu ya. Udah gitu yang momen anak ini coba refresh lah Lesti. Mungkin nanti setelah itu aku coba bikinin konsep yang lain, karena aku juga tidak mau nanti pada akhirnya diarahkan bahwa setiap kejadian Lesti gue dramatisir, nggak mau juga. Gitu. Menurut aku itu sudah tidak kreatif lagi, gitu ya. Akhirnya kemudian lagu itu ditulis oleh Mbak Teh Meli ya kalau nggak salah ya, Lentera ya. Terus, nah baru setelah itu, oke, kali ini aku mau nulis gitu, karena memang ada waktunya, lagi pandemi, waktu aku nulis. Nah, gitu, ditulis lagu itu, kemudian aku kasih liriknya. Itu ngerjainnya di Kintamani ya kita ya. Di Kintamani ya, di Bali, di Kintamani lagi ada kerjaan ke sana.
dikejar-kejar kan sama labelnya, oke jadi gitu. Balik ke Jakarta, take vokal, ya itu jadilah lagu itu gitu. Mas, sedikit penasaran ketika pertama kali take vokal di lirik itu, masih take lirik tanda kutip itu bisa spill sedikit ya, maksudnya Lesti pada saat itu langsung termenung, diam atau bagaimana? Atau menangis? Lesti itu setiap nyanyi lagu aku kayaknya ya, reaksi pertama adalah dia nangis dulu. Itu, jadi reaksi pertama sebenarnya adalah waktu nyanyi lagu itu pasti ngisi pertama tuh dia nangis. Sebenarnya bukan lagu itu saja, lagu Kelupas dengan apa? Kalau lagu Kelupas sih enggak ya. Bawa aku Bulu juga mungkin nangisnya terharu. Nah kalau yang ini gue nggak tahu nangisnya kenapa. Ya gue sih ngeliatnya penghayatannya bagus. Mungkin masuknya bagus kan. Lesti kalau nyanyi lagu apapun kalau emang dia mungkin suka dia nangis. Tapi memang sempet sih kemarin itu nangisnya karena apa? Kemarin dia lama-lama tuh karena apa? Sempet ada pertanyaan seperti itu. Tapi gue jawab sendiri, oh mungkin dia sibuk waktu itu. Gitu. Even di dalam apa maksudnya bukan pada saat launching Mas, maksudnya pada saat take vokal. Iya pada saat take vokal kan dia yang nungguin. Gimana waktu itu Lesti take vokal? Kamu nungguin juga kan? Nungguin. Iya. Itu gimana Bang? Iya tetap ada nangis dulu kan, kita juga sempat bingung. Ada apa ya? Padahal kan nggak terlalu gimana-gimana. Sampai menurut dia kamu. Iya. Tapi untuk yang kedua ketiga sih lancar. Iya. Terus saat itu ada ditemani Bilar? Enggak. Bilar lagi syuting kayaknya. Ya apa namanya nggak selalu sih kalau jarang sih ya kalau Bilar ketemu kalau memang proses kerja gitu. Tapi biasanya kalau kita ketemu tuh di event-event misalnya kayak di program TV atau apa. Kalau rekaman itu ya aku sih nganggapnya mereka dua-duanya sibuk ya. Bang, ini kan Nas Aku sih nanyain waktu itu, Dek, Bilar ini nggak datang. Tadinya mau datang Kak, cuman apa namanya dia lagi ada syuting. Tapi nanti kalau misalnya sempat mampir gitu sih jawabannya. Bang Dibar, saat launching juga Bilar nggak datang malah BBL ya? Sama, katanya lagi syuting juga kan. Ya aku sih percaya karena kan lagi top-topnya pasti sibuk mereka. Bang, itu banyak pertanyaan nih maksudnya tentang lagu itu. Itu Bang Dibar itu apakah memang Hans ya, maksudnya firasat Bang Dibar sendiri sampai membuat lirik Mungkin bukan dirasat ya, karena saya bukan pesulap. Iya, Jadi maksudnya karena kedekatan Bang lebih Dibar. karena intuisi kali ya. Lebih karena mungkin kita tuh kan kadang-kadang kalau udah deket ya kan aku sama ya Lesti itu kan juga selain memang dia penyanyi lagu-lagu aku kan muridku juga gitu. Maksudnya sempat ya ikut program-program yang memang aku sebagai guru coachnya itu, terus sebagai kakak juga dari sebelum nikah sampai ini dia tuh salah satu memang yang menjadi teman sharingnya tuh mungkin aku gitu ya, mungkin ya nggak tahu kalau yang lain-lain. Jadi sering hal-hal yang saya kalau ada masalah-masalah terkait dengan entah itu rekan, temen atau apa, termasuk urusan keluarga pun biasanya dia dulu sharing ke aku. Cuma begitu dia menikah memang aku bilang sebaiknya dikurangi sharing-sharing ke orang-orang yang siapapun itu. Bukan ke Adi nggak mau, sekarang kan kamu punya suami. Yang paling benar sharing itu adalah sama keluarga, orang tua, pasti jagain kamu gitu. Terus karena beberapa kadang-kadang kalau dia sharing juga aku nggak jawab kalau yang memang terlalu dalam ya gitu. Jadi sebenarnya setelah menikah kita agak jarang sharing sih sebenarnya justru. Kalau dulu yang waktu sebelum-sebelumnya apa-apa aku memang sering gitu, sering komunikasi. Tapi di lagu Sekali Seumur Hidup nih mutlak sebenarnya aku bikin nggak ada curhat-curhatan, nggak ada sharing-sharingan. Itu sebenarnya gue menangkap kira-kira dalam situasi seperti ini tuh yang dirasakan Lesti apa ya? Itu sih sebenarnya. Jadi kalau memang tiba-tiba ternyata setelah lagunya rilis ada yang seolah-olah terhubung, ya itu mungkin lebih ke chemistry kali ya. Ya gitu. Tapi kalau didengerin full, jangan denger lagunya jangan cuman bagian-bagian gitu. Kalau didengerin cuman bagian itu doang, seolah-olah memang itu Lestinya curhat gitu. Tapi kalau didengarkan dari awal sampai belakang, sebenarnya itu isinya adalah ya mungkin itu yang akan dirasakan semua pasangan yang memang dalam posisi mereka. Bang, itu yang terjadi, maksudnya banyak netizen bilang karma lagu. Lagunya enggak lah, enggak ada lah karma lagu. Ya bisa dibilang curse lah. Ya,
Atau kalau memang dibilang karma ya berarti salah kalian juga ya. Oh, bukan. Karena Netizen bilang begitu gitu. bikin lagunya gembira-gembira kan belum tentu viral gitu. Jadi dari kemarin kan katanya bang selalu di DM atau apa disalahin lagunya ke Adibal gitu. Lagunya jangan yang sedih-sedih. Itu bukan lagu sedih. Bawa aku ke penghulu lagu bahagia. Terus sekali seumur hidup lagu bahagia. Engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya, sama-sama bikin bisnis gitu. Itu artinya lagu-lagu yang memotivasi. Kebetulan aja kasusnya sedih gitu. Jadi dihubung-hubungkan lah ya. iya biasalah, itulah kehebatannya netizen Indonesia. Jadi kalau aku sih menganggap bahwa dengan mereka memberikan masukan itu sebuah apresiasi. Tapi kan sebenarnya penyanyi itu kan memang harus menarik ya. Lesti menurut saya terlepas apapun yang terjadi dia menarik karena dia punya cerita di dalam karirnya. Artinya apapun yang terjadi dari kemarin sampai sekarang yang kemudian kebetulan aku yang menangkap itu menjadi sebuah lagu gitu. Jadi justru mungkin kalau aku bisa konsisten untuk menangkap itu yang menarik buat Lesti dan pendengar-pendengarnya gitu. Daripada aku bikin lagu yang halu-halu yang gak jelas gitu. Ya enggak? Tapi sekian banyak cerita mungkin curhatan dari Lesti itu ada nggak yang menggambarkan bahwa oh ini ternyata dari semua cerita Lesti sekarang terbukti nih ada kasus ini gitu. Ya kan, ya gue tegaskan lagi sih, maksudnya tidak ada tuh Lesti curhat-curhat karena aku memang selalu bilang jangan curhat-curhat ya. Tapi kalau memang pada akhirnya pas gitu, ya mungkin memang aku berbakat jadi peramal kan. Tapi lo menyangka nggak sih bang bisa sampai pas kayak begini? Iya, sampai Suatu benar-benar Jawab gak ya? Oh, di medsos seperti itu bang. Ya, di medsos itu kayak Abang kayaknya peramal kayaknya nih, bukan pencinta lagu nih. Bilang Bang Dibal ini bikin lagu itu sebenarnya bukan untuk Lesti tapi untuk si Bilar. Nah, karena Gitu ya. liriknya itu bisa Untuk mereka berdua sih, untuk mereka berdua. Jadi sebenarnya lagunya itu kan memang makanya ada kata-kata ada yang kau raja, aku ratu, itu ya berarti memang untuk mereka berdua. Jadi seperti aku bilang tadi bahwa lagu ini dekat dengan kisah mereka, gitu ya. Cuman kan aku nggak tahu yang terjadi ternyata dekat dengan cerita lagunya, gitu. Makanya aku bilang jangan dengarnya separuh-separuh biar nggak menghujat gua, gitu. Atau nggak misalnya bilang wah Adibal ini sampai kemarin ada yang bilang wah ntar lagi juga Adibal keluar lagu temanya KDRT, itu nggak begitu juga. Nah, itu dia bang lanjutannya. Gimana bang? Lanjutannya seperti apa bang lagunya dengan kejadian ini? Apa? Temanya KDRT juga pemukulan. Iya, tapi kalau memang misalnya aku bisa membuat lagu tentang KDRT tapi isinya bahwa orang jangan KDRT ya kenapa enggak? Why not gitu. Tapi tidak juga dalam rangka mengambil momen Lesti juga. Itu memang ada satu lagu yang mungkin sebenarnya lebih ekstrim ceritanya dibandingkan yang ini gitu yang nantilah ceritanya ya. Tapi memang ada lagu Project sama Lesti juga bang. Lesti. Lanjutan lagu Lesti. Nah, Kalau seumur hidup. berbalik ke tadi cerita Bang Dibal awal ketika lagi aransemen lagu tahu dapat Ide lagi. lagu apa sequelnya Iya. yang Bang Dibal rasa itu tidak mau dinyanyikan oleh Lesti. Yang mungkin itu curiga-curiga gua sih lagunya, curiga-curiganya gua ya. Tapi ternyata ada kejadian ini, nah maksudnya gimana tuh? Nah Still justru kemarin sebenarnya aku bilang sama labelnya jangan dirilis dulu deh lagu itu nanti malah jadi menambah keruh ya gitu. karena seorang ya anggaplah aku penulis itu kan pasti penulis lagu atau lirik itu dia pasti pengen mendapatkan sesuatu yang relate dengan penyanyinya gitu. Tapi kan pada akhirnya berita-beritanya agak serem yang kemarin ya gitu. Jadi aku sih bilang lagu yang kemarin tuh agak isinya agak pedas ya gitu. Jadi jangan mungkin kalau momennya masih panas gini jangan ngompor-ngomporin deh gitu. Karena bagaimanapun sebenarnya kan aku sama Lesti dan Bilar itu dekat gitu. Maksudnya dengan keluarganya juga karena kita karena udah lama ya udah kayak keluargaku di musik ya mereka gitu. Artinya terlepas apapun yang memang terjadi aku sih berusaha untuk tidak mempercayai berita-berita dari media netizen atau apa, kecuali kalau memang mereka yang cerita. Sejauh ini kita kalau memang chat atau apa kita nggak pernah ngobrolin ini malah. Aku paling bilang misalnya kemarin jaga kesehatan, terus gimana baik-baik aja. Kalaupun memang misalnya ada hal yang sifatnya agak jauh, aku biasanya nanya ke manajernya atau labelnya. Saya kemarin aku tanya gimana, katanya Lesti tuh sempat bergeser itu.
nyanyi aman nggak gitu. Yang gue pikirin sih lebih kayak itu, Iya. karena karena yang aku takutkan sih sebenarnya lebih kepada bagaimana situasi kesehatannya gitu. Kemarin sempat nanya karena isunya kan serem ya, tenggorokannya bergeser, itu kan langsung kebayang, wah nanti jangan-jangan habis ini nggak bisa nyanyi gitu. Belum dijawab sih, karena selama sakit mungkin Lesti juga belum nyanyi-nyanyi ya gitu. Mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa. Tapi abang melihat